Kinerja pemerintah Kabupaten Klaten dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut menghadapi tantangan yang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat kelemahan pada koordinasi antar organisasi perangkat daerah, pelaporan yang kurang terintegrasi, dan lambatnya proses evaluasi kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Nugroho Wahyuningsi Apriana. Saya peserta Diklat Gelombang 2 tahun 2022. Saya 25. Saya saat ini menjabat sebagai Kabag Organisasi Sekda. Saya mengambil judul optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui implementasi aplikasi e-Sakit yang berbagi pakai dan harapan kami dengan adanya implementasi aplikasi e-Sakit ini akan menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif sehingga akan mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi yang lebih baik dan berorientasi. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama menyaksikan video perubahan kami dalam aksi perubahan kinerja organisasi. Terima kasih. Laporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone pertama, yaitu pembentukan tim efektif. Kegiatannya adalah konsultasi dengan manajer. Dalam pembentukan tim efektif ini kita melibatkan beberapa perangkat daerah, antara lain Bapperida, Inspektorat, Dinas Kominfo, dan bagian administrasi pembangunan Sekda Kabupaten. Langkah-langkahnya adalah melaksanakan rapat pembentukan tim efektif untuk merumuskan job desk masing-masing anggota serta penyusunan draft SK tim efektif. Selanjutnya, SK tim efektif ini disahkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dan selanjutnya kami distribusikan kepada tim efektif. Milestone yang kedua adalah koordinasi dengan lokus sasaran kegiatan, yaitu semua perangkat daerah di Kabupaten Klaten sebanyak 51 perangkat daerah. Kegiatannya adalah melaksanakan rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan dengan mengundang semua perangkat daerah untuk menghimpun data yang akurat terkait sakit, serta memerintahkan semua perangkat daerah untuk menyiapkan infrastruktur pendukung server jaringan yang dibutuhkan. Milestone yang ketiga adalah pelaksanaan launching aplikasi e-Sakit yang berbagi pakai dan terintegrasi. Dalam kegiatannya untuk launching ini kita mengundang semua perangkat daerah untuk hadir secara pribadi. Karena dalam launching aplikasi e-Sakit yang berbagi pakai dan terintegrasi ini langsung di-launching oleh kita. 3. Launching aplikasi e-Sakit berbagi pakai dan terintegrasi menggunakan sistem informasi yang dirancang khusus bagi pengguna pengelolaan dan pengembangan kinerja perangkat daerah. Dalam launching ini, Kabupaten Klaten memerintahkan kepada semua perangkat daerah untuk komitmen dan mendukung dalam penggunaan aplikasi e-Sakit yang berbagi pakai dan terintegrasi. Milestone yang keempat adalah pelaksanaan sosialisasi aplikasi e-Sakit yang berbagi pakai dan terintegrasi. Setelah Bapak Bupati meluncing aplikasi e-Sakit ini, langkah selanjutnya yang kami laksanakan adalah mensosialisasikan kepada semua perangkat daerah. Dalam hal ini, tim teknis semua perangkat daerah untuk hadir dalam sosialisasi aplikasi e-Sakit ini dengan membawa laptop. Dalam sosialisasi yang menjadi narasumber adalah dari Kominfo dan anggota
DPRD Kabupaten Klaten Komisi 1. Untuk Kominfo menerangkan secara teknis dalam penggunaan aplikasi e-Sakip yang berbagi paket dan terintegrasi. Sedangkan narasumber dari anggota DPRD Komisi 1 menekankan semuanya yang hadir yang merupakan perwakilan dari perangkat daerah untuk bertanggung jawab secara penuh dalam penggunaan aplikasi e-Sakip yang berbagi paket dan terintegrasi. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi e-Sakip lama, sehingga perlu adanya pengembangan dari aplikasi tersebut. Dikarenakan aplikasi e-Sakip lama hanya terdapat fitur dokumen perencanaan saja, sehingga masih kurang optimal dalam pemanfaatan aplikasi. Pada aplikasi e-Sakip baru yang terintegrasi dan berbagi pakai ini, aplikasi e-Sakip sudah memiliki fitur lebih lengkap, yaitu fitur nilai tahunan yang akan menampilkan nilai dan LHE instansi terkait. Fitur menu RPJMD yang berisi data RPJMD di Kabupaten Klaten beserta indikator dan capaian kinerja dan keuangannya. Fitur Renstra yang berisi data Renstra di setiap perangkat daerah beserta capaian kinerja dan keuangannya. Pada fitur Renstra ini, program sampai subkegiatan di perangkat daerah diintegrasikan dengan aplikasi Simple Bank, sehingga perangkat daerah tidak perlu menginputkan satu persatu capaian keuangan program sampai subkegiatan di setiap perangkat daerah. Fitur yang tidak kalah penting dari aplikasi e-Sakip yang terbaru ini adalah fitur catatan pimpinan. Kepala daerah bisa secara langsung memantau capaian kinerja seluruh perangkat daerah dan memberikan catatan, komen, atau masukan melalui aplikasi ini. Fitur cascading yang memungkinkan setiap perangkat daerah membuat cascading secara langsung. Dan yang terakhir adalah fitur pohon kinerja yang otomatis tergenerate dari Renstra yang sudah diisikan masing-masing perangkat daerah. Milestone yang kelima adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam penggunaan aplikasi e-Sakip yang berbagi paket dan terintegrasi. Sebelum melaksanakan MONEF, kita terlebih dahulu membuat surat pemberitahuan kepada semua perangkat daerah terkait jadwal MONEF yang akan kita lakukan. Untuk MONEF ini, saya melibatkan semua staf bagian organisasi Seda Kabupaten Klaten yang kita bagi dalam 2 tim. Kita berangkat bersama-sama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan adanya MONEF ini, kami akan menggali sejauh mana dalam penggunaan aplikasi e-Sakip ini. Apakah ada kendala, apakah ada kesulitan. Dalam implementasi aksi perubahan ini, kami mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten, Sekda, asisten, staf ahli, dan semua kepala perangkat daerah Kabupaten Klaten. Saya melapor SSTP MSI selaku mentor Saudari Rina Nugroho BMA memberikan apresiasi dan dukungan penuh dan menginisiasi para bagian organisasi sekda yang berjudul Optimalisasi atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui implementasi aplikasi e-Sakip yang berbagi pakai dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Semoga proses Sakip dapat berjalan lancar, agar perencanaan dan anggaran yang efektif serta mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi yang baik dan pemerintah dan masyarakat. Saya Sudaryanto, Wakil Klaten, memberikan apresiasi dan ulang penuh terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan kepala bagian organisasi dan Klaten. Saya mendapat Pak Bupati Kabupaten Klaten memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang diinisiasi oleh Ibu Rina Dewi, Kepala Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Klaten, yang berjudul Optimalisasi Sakip melalui implementasi aplikasi e-Sakip yang berbagi pakai dan terintegrasi global. Dengan adanya aplikasi e-Sakip yang terintegrasi dan dapat berbagi paket, ini cukup mudah ya, karena
menu-menu yang ada di dalamnya itu jelas dan rinci sehingga memudahkan kami dalam mengupload data, mengentri data. Hingga monitoring menjadi jauh lebih mudah dan terstruktur. Terima kasih telah menyaksikan video aksi perubahan kinerja organisasi.